sore, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara obrolan UMKM di akhir pekan Anda di hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang berbeda di ruang dengar Anda, dan kali ini mungkin sahabat budaya bisa melihat langsung di siaran kami, baik itu di 92,5 FM dan juga di streaming kami di RRI Digital dan juga di YouTube Anda sahabat budaya. Nah, mungkin penasaran perawakan dari narasumber kami, yaitu pengusaha muda sahabat budaya. Nah, kali ini kita menghadirkan owner langsung dari bisnis minuman smoothie Eroka Drink, yaitu dengan Bapak Rocky Sunggara Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana kabar, sehat? Sehat Kak, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan tadi ke sini dari rumah ke mungkin tempat usaha ke sini, macet atau bagaimana? Alhamdulillah hari ini lancar Kak. Lancar? Iya lancar, tidak Biasanya, ada macet. Biasanya macet. Biasanya macet. Oke, siap. Nah, enaknya saya panggil ini Pak Rocky Sunggara, enaknya siapa panggilannya? Pak Rocky saja. Rocky saja? Iya, Rocky saja. Atau Rocky Gerung bukan ya? Oh bukan, saudara fiksinya Kak. Oh gitu ya. Oke, siap. Nah, ini topiknya menarik juga, smoothies Eroka Drink, kearifan lokal di era Gen Z. Memang kalau kita melihat sahabat budaya dari layar Anda ini masih muda. Umurnya berapa ini Pak Rocky? Masih 23. 23. Wah, sudah berkeluarga? Belum Kak. Belum. Wah, luar biasa sahabat budaya. Ini belum keluarga tapi sudah pengusaha. Sedangkan Bang Rian ini sudah umur hampir 36 lebih ini ya, belum jadi pengusaha ini. Masih kepikiran. Nah, Pak Rocky, Bang Rian mau tanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Rocky sendiri. Tapi sebelumnya ini sudah lulus ya? S1 Kak. S1. Lanjut lagi sekarang. Oh, S2-nya? Iya. Di mana? Di UIN Samata. UIN. Nah, Pak Rocky sini anak keberapa ini Pak Rocky? Anak sendiri Kak. Oh, sendiri tunggal? Iya tunggal Kak. Asli dari mana sukunya? Asli dari Jeneponto Kak. Oh, Jeneponto. Kota? Dia perbatasan Takalar. Oh, perbatasan Takalar. Iya, Bangkala. Bangkala situ. Iya, Kak. Oh, oke, siap. Nah, kita mau tanyakan sahabat budaya, ini produk apa sih sebenarnya dihadirkan dari Pak Rocky sendiri? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Iya. Jadi Kak, kalau kami di Eroka Drink sebenarnya memang kita khusus di produk minuman. Yeah. Nah, salah satu yang menjadi produk andalan kami itu atau best sellernya kami itu di smoothies Kak. Smoothies? Iya, smoothies. Jadi smoothiesnya kami sendiri ini ada beberapa. Ada yang dari buah mangga, ada alpukat, ada buah naga, ada juga coklat sama jeruk Kak. Itu varian-variannya ya? Varian-variannya Kak. Nah, ini nama usahanya Eroka Drink. Iya Kak. Mungkin bisa dijelaskan ini, kenapa pengambilan nama usahanya Eroka Drink? Mungkin ada sejarahnya atau bagaimana? Kalau pengambilan nama sendiri Kak, dulu memang mikirnya mau buat brand yang memiliki ciri khas lokal. Oh. Jadi kata Eroka kan kalau kita dengar itu sudah bisa menggambarkan oh ini orangnya dari sini, dari daerah ini. Jadi kan awalnya dari situ Kak. Jadi kata Eroka itu menggambarkan kalau saya dari suku Makassar, gitu Kak. Artinya sendiri Eroka itu apa? Eroka itu mau. Oh iya. Artinya ini bahasa Makassar Eroka ya. Iya, bahasa Makassar Kak. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa motivasinya dari Pak Rocky sendiri? Kenapa mau berpikir usaha sebuah minuman? Kenapa bukan makanan? Kenapa itu pun minuman? Kenapa harus minuman smoothie yang ada buah-buahnya dan lainnya? Kenapa? Ya. Jadi awalnya Kak, kalau keinginan untuk menjadi seorang pengusaha memang sudah dari lama Kak. Saya dari 2021 itu, jadi saya punya kebiasaan Kak, kalau setiap akhir tahun saya buat wishlist, saya catat kalau tahun itu saya pengen ini. Nah, dari 2021 saya memang pengen jadi seorang pengusaha Kak, ada usahanya lah. Nah, momennya itu dapat pas selesai wisuda. Waktu itu sempat kerja juga sebentar. 6 bulan. Akhirnya itu selesai kerjaan. Akhirnya waktu itu kepikiran buat buka usaha. Waktu itu sama teman Kak, teman awalnya. Nah, kepikiran buat buka usaha minuman itu karena waktu itu saya sering-seringnya ke jalan-jalan ke Pasar Ciduk. Pasar Ciduk. Yang sering buka malam-malam itu ya? Iya, malam-malam itu Kak. Apa namanya pasar? Apa namanya?
Pasar malam lah mungkin. Iya, ya. kalau anak-anak muda sekarang kenalnya Pasar Ciduk. Pasar ya. Ciduk. Oh Pasar ya, oke. Jadi sering jalan-jalan ke sana. Yeah. Kalau ke sana juga sering beli minuman yang memang ini Kak, buah smoothie Sydney. Jadi dari situ kepikiran buat sendiri. Cari resepnya. Awalnya cuman tutor di YouTube Kak. Tutor di YouTube, cari di YouTube cara buatnya. Akhirnya buat cara resep sendiri. Dimodif lagi sedikit, dimodif sedikit, akhirnya dapat resepnya ini gitu. Dan komunikasi sama teman, akhirnya teman juga mau, ayo coba buka. Ya udah buka waktu itu Kak. Coba-coba. Iya, coba-coba juga sih Kak. Berawal dari coba-coba ya. Berawal dari coba-coba. Nah, setelah dibuka bagaimana lagi kelanjutannya? Pas dibuka, awal buka, ya di luar ekspektasi sebenarnya sih Kak ya. Kenapa bisa? Karena waktu itu benar-benar yang pembeli itu, ya pembeli benar-benar dalam satu hari pernah yang beli cuma satu orang Kak. Para ekspektasinya berharap ini banyak pelanggan datang. Banyak pelanggan kan Kak ya. Jadi pas satu hari itu cuma satu orang yang beli, akhirnya agak down juga kan Kak ya. Agak down juga tuh. Iya. Tapi ya karena itu tadi punya niat yang kuat memang untuk jalanin usaha ini, jadi walaupun hari ini tidak ada yang beli, besoknya jual lagi gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bertumbuh lah Kak. Itu pas pertama kali jual itu ada kerugian diterima. Apalagi kan buah kan bersifat fresh buah ini. Iya Kak. Ada kerugian pas awalnya. Iya sih Kak, nombok sih Kak. Nombok. Jadi kayak yang jadi tantangan memang kan kalau di buah kan Kak itu ya tadi ya yang cepat busuk. Apalagi kayak buah alpukat. Buah alpukat itu cuma bisa bertahan 1 atau 2 hari. Di luar kulkas? Di dalam kulkas juga. Oh gitu. Iya. Oh iya. Jadi cepatlah berubah rasa. Sedangkan kan kalau minuman ini kita yang harus kita pertahankan kualitas rasanya kan. Agak fresh juga gitu ya. Nah, untuk modalnya sendiri, sebelum kita masuk modal, ini di mana dijual ini? Lokasinya di mana? Lokasinya di Tidung Kak. Tidung, Jalan Tidung. Jalan Tidung, ya. Dekat UNM, dekat kampus. Oh kampus. Ya. Nah, pemasarannya ini sebenarnya targetnya kemana ini? Targetnya ke mahasiswa sih Kak di situ. Oh mahasiswa. Iya. Tapi sejauh ini memang siswa yang? Iya, kebanyakan yang customernya dari mahasiswa Kak. Oh, sudah berapa outlet ini Pak? Baru 1 sih Kak. Baru 1? Ya doakanlah semoga tahun depan. Amin. Iya tolong ya biasa tahu. Nah, tadi oke lah kita dengan sejarahnya dari sejak awal. Berarti memang diawali sama hobi kulineran ya? Iya, hobi kulineran. Karena hobi kulineran memang butuh biaya besar sebenarnya. Iya betul. Kenapa kepikiran ke minuman saja kan? Hobi kulineran banyak makanan yang enak. Iya, betul Kak. Ujung-ujungnya minuman. Iya. Tapi memang mungkin kesukaannya ya atau bagaimana? Iya. Pertama memang kesukaan Kak. Terus memang sekarang yang bisanya baru ini Kak. Baru ini, cuman kita masih punya planning juga untuk masuk di makanan. Kita punya planning juga masuk di makanan. Ya, karena kan kalau minuman begini kan kalau masuk musim hujan misalkan Kak ya, ini juga berdampak juga. Karena kan kita jual dingin, sedangkan kalau musim hujan kan dingin Kak. Orang menghindari. Itu jadi kita juga mau planning juga ke makanan supaya bisa menyesuaikan pas musim hujan juga. Menyesuaikan momen hujan katudian panas. Tapi yang sekarang enak-enaknya yang dingin-dingin ya. Iya betul Kak, panas banget kan. Oh iya tahu. Nah ini penjualan smoothie sendiri nih. Sejauh ini pemasarannya hanya memang di outlet saja kah atau bagaimana ini? Kami juga buka ini sih Kak, buka online. Jadi kita di kemasan juga cantumkan kontak sama sosial medianya kami. Jadi memang bukan hanya di outlet, orang-orang juga customer kita juga biasa banyak datang dari sosial media, dari kontaknya kami juga. Oh gitu. Iya Kak. Jadi bisa media sosial, bisa pesan langsung atau apa namanya pick up apa? Iya pick up. Pick up langsung ambil sendiri. Bisa diantarkan. Antarkan beda biaya lagi ya? Ya lebih ke ada ongkirnya sih kayak terlalu sesuai jarak lah. Oh gitu. Nah, yang saya tanyakan, ini dari satu produk ini atau mungkin beberapa varian, berapa sih harganya, Pak Rocky? Kami ada 2 size Kak, ada 2 ukuran. Oh, 2 ukuran. Regular sama big size ya? Iya, ada yang memang kecil yang kayak gini, di harganya 15. Oh. 15. Yang besar itu harganya 18. 18. Iya Kak.
Ini memang minumannya di jus kah, ditaburi krim di atas atau bagaimana ini? Ini sebenarnya minumannya bagaimana cara pengolahannya ini? Ya kalau buahnya kan di blender dulu Kak kan. Oh gitu. Di blender sampai sebatu. Nanti kalau sudah itu baru kita atasannya itu kita kasih whipped cream namanya. Whipped cream. Di atasnya baru kita kasih keju sama potongan buah. Dengan harga 15.000 sama 18.000 masih ada keuntungan di Pro. Ini kan kita melihat ini harga buah relatif kadang mahal, kadang mahal pada kadang. musimnya. Iya. Apalagi krim-krimnya ya, krim-krimnya di toko-toko itu ya kan, atau buat sendiri krimnya? Buat sendiri. Buat sendiri. Iya, buat sendiri. Bagaimana dari harga penjualan? Masih dapat keuntungan kah yang memuaskan atau bagaimana? Ya kalau keuntungan ya lumayan lah ya Kak ya. Masih ada lah yang kita dapat gitu. Cuman memang tantangannya karena kan kalau kita di buah kan memang tadi itu Kak naik turun harganya. Sedangkan kalau di customer kita tidak bisa naik turunkan harganya nih, harus tetap kan Kak ya. Jadi itu jadi tantangannya kita juga. Tapi alhamdulillah kalau lagi turun banget buahnya lumayan lah, keuntungannya jadi lumayan. Cuman itu lagi tantangannya kalau naik, itu tuh biasa tipis. Oh gitu. Yang penting ada. Iya yang penting ada Kak. Yang penting tidak boncos lah Kak. Oh iya, yang penting tidak boncos. Nah kan sempat viral kalau tidak salah minuman yang beginian yang ada topping mangganya dikasih krim kan sempat viral di tahun berapa itu. Sampai saat ini masih banyak peminat minuman begini. Iya Kak. Jadi kalau daerah saya itu kan bahkan kan sebenarnya di tempat saya itu kita berdampingan nih penjual yang begini. Pesaing. Iya pesaing. Cuman alhamdulillah kami ada saja customernya gitu. Biasanya bahkan biasanya saya habis es batu itu lebih cepat dari biasanya itu. Oh gitu. Iya Kak. Berarti memang mungkin ada pikirannya Pak Rocky rezeki ndak kemana ya? Iya betul Pak. Siap. Nah dari awal mula usahanya ini sendiri modal berapa sih dulu? Jadi memang yang sama box-boxnya Kak ya. Jadi kan sebenarnya yang paling mahal tuh di boxnya Kak. Oh berarti sama boxnya? Iya sama boxnya. Outletnya. Yang tempat outletnya Kak. Yang outletnya. Jadi memang di situ harganya yang agak mahal. Jadi dulu itu kan dengan modal terbatas. Kita dulu awal itu modal 7 juta Kak. Untuk boxnya sendiri atau semuanya? Untuk semua. Sebenarnya itu tidak worth it untuk bangun box itu outlet itu dengan modal segitu gitu. Cuman karena memang niat yang memang sudah kuat untuk bangun usaha, akhirnya dipres semua itu Kak modalnya tuh. Kita cari box yang bekas, kita cari cup seller, istilahnya kan cup seller itu yang bekas juga gitu. Jadi awal-awal yang penting ada dulu itu Kak. Ya ada dulu. Yang penting jalan dulu. Awal mulanya penjualannya itu memang sejak di depan masjid memang di Tidung atau sebelumnya di mana nih? Sebelumnya awalnya kita mau bukanya itu di depan Unismo Kak. Unismo cuman di sana waktu pertama kali nempatin di sana ada jatah preman Kak, jadi wah itu sangat mengganggu ya menurut. Iya. Jadi jatah preman memang gitu. Iya Kak, ada jatah preman dan itu mereka minta bahkan sebelum kita jualan itu Kak. Wah masa? Jadi, iya Kak. Jadi waktu itu kita sudah DP 300.000 ke preman itu? Premannya. Tapi enggak jadi jualan juga kan Kak. Aduh rugi dong. Iya rugi lah Kak. Memang secara pembicaraannya itu jatah preman per harinya berapa? Mereka mintanya itu awalnya 20.000 per hari. 20.000 per hari, cuman kita tawar lah Kak istilahnya. Kita tawar jadi per bulan 500.000. Oh iya gitu. iya. Cuman masalahnya waktu itu mereka tidak nyediain ini kan Kak ya. Tidak nyediain listrik apa segala macam. Jadi kita nyari listrik lagi sendiri gitu. Sedangkan harusnya kan 500.000 itu udah ya maksudnya minimal ada lah listrik gitu kan. Gitu Kak. Itu tepatnya memang di pinggir jalan. Iya di pinggir jalan Kak waktu itu. Berarti rata-rata orang yang berjual di situ memang kemungkinan besar mungkin kena jatah preman gitu ya. Ya mungkin Kak. Sekarang saya juga lihat ada orang yang jualan di sana. Wah ini cukup mengganggu sebenarnya untuk pengembangan usaha kita. Kita berharap lah pemerintah bisa mendengarkan itu ya. Iya betul. Jadi setelah itu tidak berminat di situ pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain Kak. Nyari akhirnya dapat di depan masjid itu Kak, Masjid Rida Muhammadiyah. Muhammadiyah. Di situ bagaimana? Apa ada jatah preman juga? Oh tidak ada Kak. Oh tidak ada. Iya. Di situ kita memang sewa lahan. Oh ada lahan memang. Sewa lahannya itu ke pengurus masjid. Oh. Berarti agak masuk menjual ke dalam masjid atau di luar? Di luar pas depan pagar masjid lah istilahnya. Sewanya itu berapa?
Sewanya kalau saya sendiri di sana Kak, karena memang bervariasi tergantung besar boxnya. Oh ya. Kalau saya di sana di kisaran 600-700 ribu per bulan Kak. Menurutnya bagaimana dengan harga begitu? Worth it sih Kak kalau saya. Iya, karena worth it karena memang juga customer di sana lumayan. Istilahnya di sana ini sih Kak, saya lihat tempatnya itu lumayan rame. Jadi tempat lalu lalang para mahasiswa lah. Iya, kosnya juga dekat-dekat sana. Gitu. Memang apalagi setiap sore tidak salah sana padat sekali ya. Iya Kak. Kan tidak salah perkantoran juga di sana tidak salah. Iya, di dekat-dekat Hertasning itu kan? Dekat-dekat sana. Berarti kita yang agak kesana sedikit ya? Iya, dekat pertigaan. Sebelum pertigaan itu. Iya, sebelum pertigaan dekat puskesmas. Oh iya, di situ. Iya, memang ramai memang situ. Iya Kak. Jadi lumayan dekat dengan perkantoran di sana. Oh iya, bukanya operasionalnya jam berapa? Kalau kami sekarang masih buka di jam 4 sore Kak. Jam 4 sore? Ya, mulai sore. Mulai buka jam 4 sore sampai jam 11 malam. Kenapa bukan dari pagi? Panas Kak. Oh gitu. Panas iya. Saya kasihan juga lah sama karyawannya karena memang outletnya juga belum saya kasih ini sih anti panas gitu. Sama memang sebenarnya kalau kita lihat di sana kan Kak, dengan cuaca yang sekarang panasnya kan, orang-orang kalau disuruh milih mau ngadem di tempat yang adem atau langsung take away kan pasti psikologinya lebih milih ngadem sekalian kan Kak ya. Iya betul. Apalagi di sana memang kalau minuman banyak sekali Kak, banyak sekali. Banyak sekali. Iya, warkop, kafe apa segala macam banyak sekali di sana. Bagaimana strategi marketingnya ke depan? Ini paling pesaing. Janganlah minuman sejenis. Mungkin pesaing dari minuman yang lainnya. Bagaimana strateginya ke depan? Jadi kemarin ya selama ini strateginya kami itu biasanya kami buat ini Kak, misal kayak setiap hari Jumat kita adakan promo. Oh, promo ya. Jadi kayak beli 2 gratis 1 minuman di luar smoothies. Oh, di luar smoothies. Di luar smoothies. Berarti ada minuman yang disediakan di luar smoothies ya? Iya, ada Kak, ada. Oh, apa itu minumannya? Kita semacam tea green tea gitu Kak. Oh, dijual juga begitu? Iya, dijual juga begitu. Cuman memang yang jadi bestsellernya yang smoothies Kak. Oke, setelah promo bagaimana? Setelah promo biasa kita juga di penjualan ini Kak, kita genjot juga di sosial medianya, promosinya. Iya, gitu Kak. Sejauh ini bagaimana responnya dari konsumen sendiri? Ya alhamdulillah sejauh ini customer kalau sudah coba smoothies, RK Drink pasti balik lagi tuh Kak. Oh gitu? Iya Kak. Berarti ada cita rasa tersendiri gitu iya, ya? Kak, betul. Bagaimana spillnya dari masyarakat dengan rasa-rasa yang baik itu smoothies maupun non smoothies? Banyak kemarin yang misal kayak ngetek. Jadi mereka beli smoothies, terus mereka buat story ngetek RK Drink. Jadi memang responnya mereka sangat bagus Kak, sangat baik. Mereka biasa mengatakan kalau rasa smoothiesnya beda dari yang lain. Oh gitu? Iya Kak. Ini 2001 dulu berdirinya. 2000 berapa ya? 2023 Kak. 23 ya? Iya Kak. Bersama teman? Iya Kak. Sampai ini bagaimana? Masih bersama teman-temannya atau bagaimana? Sekarang sudah sendiri Kak. Kenapa sendiri, bisa? Karena kan di awal itu penjualan lumayan hancur kan Kak ya. Jadi gitu. ya jadi teman saya itu lebih memilih untuk fokus menyelesaikan studinya di S1 dulu tuh. Sehingga akhirnya waktu itu saya jalan sendiri tuh Kak tuh. Berarti yang bertahan kita ya? Iya, yang bertahan saya. Berarti sudah down duluan mentalnya temannya. Kurang lebih seperti itu Kak. Memang pengusaha memang harus kuat mental dulu ya. Betul Kak. Betul. Kalau tidak itu tergerus juga ya. Iya Kak. Jadi memang jadi pengusaha bukan cuman modal finansial saja sih Kak ya, sebenarnya yang diperlukan. Tapi mental itu memang benar-benar harus kuat juga Kak. Yang mana? Yang pertama modalkah, mentalkah atau bagaimana ini? Kalau saya ya Kak ya, mental dulu sih Kak. Mental dulu. Iya, mental dulu karena kan kalau finansial kan bisa kita cari tuh Kak. Tapi kalau mental kita yang kurang kuat kayaknya buat terjun dalam dunia usaha itu bisa-bisa melarikan diri sih Kak. Nah, yang mau saya tanyakan ini, apalagi kan Pak Rocky sendiri melanjut ke S2. Iya Kak. Nah, S1-nya dulu apa? S1-nya di UMI, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Kak. S2-nya ini? S2-nya juga di UIN dengan jurusan yang sama. Yang sama. Ya. Nah, kalau mau disandingkan, ini lebih kepada kemana nih cita-citanya Pak Rocky sendiri? Mau jadi bisnismen kah atau mau jadi mungkin akademisi, pengajar atau? Kalau saya selama ini, kalau saya ditanya cita-cita Kak, saya selalu bilang saya mau jadi bisnismen Kak, saya mau jadi pengusaha. Lantas kenapa untuk S2 lanjut?
Bukannya buang-buang uang. Ya, saya selain suka dunia usaha, saya juga suka ngajar, Kak. Oh, iya. Suka ngajar. Suka ngajar. Jadi selama mahasiswa juga saya sering baksos juga, saya sering ikut-ikut kegiatan mengajar juga ke pulau-pulau biasanya. Berarti mungkin bisa dikatakan mengajar nyambi pengusaha juga. Iya, begitu kan. Atau pengusaha yang nyambi ngajar kan. Oh gitu? Iya, terbalik ya. Jadi fokus ke usaha, nyambi ngajar. Misalnya ditawarkan jadi pegawai tetap dari universitas, bagaimana itu membagi waktunya? Makanya yang jadi fokus sekarang, Kak, itu karena kan kita sadar menjadi pengusaha itu kan yang paling penting itu kita buat sistemnya, Kak. Sistem apa itu? Sistem daripada bisnisnya itu. Itu sehingga bisnisnya itu tidak tergantung ke kita gitu. Jadi memang sekarang lagi fokus juga buat benerin sistemnya. Jadi misal kayak sekarang udah mulai rekrut karyawan buat kerja di outlet gitu. Terus sekarang buat sistemnya bagaimana tentang keuangannya apa segala macam kan. Kita lagi fokus ke sana, Kak, supaya bisnisnya bisa jalan sendiri tanpa ada kita gitu. Wah, luar biasa. Berarti waktu berdiri pertama kali usahanya ini sudah rekrut pegawai atau masih sendiri? Masih sendiri, Kak. Masih sendiri. Rekrut pegawainya itu baru 4 atau 5 bulan ini, Kak. Oh, 4 bulan. Itu mahasiswa kah atau warga setempat atau bagaimana? Pegawainya? Kita rekrut umum sih, Kak. Tapi kebanyakan yang kemarin daftar itu dari mahasiswa. Cuman kalau sekarang yang pegawai sekarang itu dia bukan mahasiswa tapi kebetulan sepupunya yang mahasiswa, jadi dia ikut tinggal gitu. Gitu. Ikut tinggal. Oh ya. Berapa orang? Baru 1 orang, Kak. 1 orang. 1 orang, Kak. Berarti ilmu dari meracik dari minuman ini sudah diajarkan? Sudah diajarkan, Kak. Nggak takut diambil ilmunya? Tidak sih, Kak. Karena kan maksudnya saya percaya, Kak, kalau rezeki orang itu pasti ada masing-masing lah, Kak. Jadi kalaupun dia tahu cara meraciknya, belum tentu dia tahu cara membuat bisnisnya seperti apa kan, Kak. Gitu. Karena sedangkan Anda sendiri sudah mengalami hal seperti itu. Iya, betul, Kak. Nah, mungkin nanti dia jatuh duluan mintanya. Nah, anak tunggal dari ibu bapaknya, bagaimana respon orang tua melihat Rocky mungkin fokus sekarang usaha walaupun di samping lagi kuliah? Bagaimana respon orang tua? Respon orang tua mendukung sih, Kak, buat buka usaha ini. Cuman memang namanya orang tua, Kak, ya, memang ingin anaknya itu punya pendapatan yang tetap, yang per bulannya tahu segini, yang punya jaminan masa tua, gitu kan, Kak. Ya namanya orang tua pasti begitu kan, Kak. Jadi memang kadang orang tua memang bilang fokus S2 saja, S2 saja gitu. Ini usahanya jangan terlalu diseriusin gitu. Cuman saya selalu bilang sama orang tua kalau saya punya mimpi di sini, dan kalau kita lihat orang-orang besar sekarang itu di luar sana itu semua dimulai dari orang-orang pengusaha gitu. Berarti pendidikan mengikut gitu. Iya, begitu, Kak. Bagaimana responnya kembali orang tua pas kita sudah jelaskan begitu? Ya, lebih ke pasrah aja sih, Kak. Pasrah aja, anak satu-satu ya. Pure memang ini murni modalnya dari modal sendiri atau ada campur tangan orang tua? Ada campur tangan orang tua juga, Kak. Berarti mendukung juga sebenarnya. Iya, Kak. Kenapa Anda ini kan asal Jeneponto? Kenapa Anda buka cabang di kampungnya sendiri? Kenapa harus di Makassar? Karena memang selama ini saya kan jarang pulang ini, kan. Saya jarang pulang. Jadi selama ini memang kebanyakan waktunya di Makassar. Nanti balik di Jeneponto kalau ada acara keluarga atau apa gitu, baru balik di Jeneponto. Jadi memang fokusnya di Kota Makassar, Kak, sehingga kalau balik di Jeneponto buat buka usaha agak jauh dan tidak tahu lah cara manage-nya di sana gimana kan dengan jarak jauh, Kak. Gitu ya. Oke, siap. Masih banyak pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Pak Rocky. Kita lihatkan dulu beberapa jeda lagu. Nanti kita akan kembali, sahabat budaya. Tetap bersama kami di 92,5 FM dan jadi RR streaming kami di Facebook dan juga di RR Digital. Ada lagu dari Asita Jingeta dari Nur Maisela. Jangan kemana-mana, sahabat budaya, nanti barengan dengan Pak Rocky akan kembali di ruang dengar Anda. Dua kaki mengarasi sampai masa seseka ulasi janji ngetak pasti dini tu artisa mau ni madun ngana nama kele nada singkir masa
Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Enrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut dangke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Enrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan dangke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut dangke. Proses pembuatan keju dangke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, dangke, produksi asli Enrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
Itu mainan abang. Kembalikan. Bagaimana kalau Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Nusantara Sore masih bersama Anda. Sahabat Mulia Beriku masih bersama kami di acara obrolan UMKM. Masih bersama dengan owner bisnis minuman smoothies Eroka Drink dengan Paroki Sugara. Paroki, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Ya, Kak. Nah, kedepannya ini untuk usaha Eroka ini sendiri, sudah mulai memiliki izin atau bagaimana? Kalau izin belum sih Kak, belum Nah. ada ya. Cuman terpikirkan lah Kak untuk izin itu, apalagi yang kayak penggunaan brand kan Kak. patennya. Brand. Apalagi mungkin hak paten gitu ya? Iya Kak. Sudah mulai rencana nanti? Baru direncanakan Kak, baru direncanakan. Jangan sampai nanti ada yang patok. Iya itu. Rugi dong. Terus sejauh ini bagaimana peran dari pemerintah semacam kayak dinas UMKM dan lain-lain? Sudah ada komunikasi atau bantuan dan lain-lain? Kalau saya pribadi belum ada sih Kak. Belum ada. Belum ada. Berarti ini murni masih usaha pribadi sendiri, Masih usaha dibantu pribadi, Kak. gitu. Iya, Oh iya luar biasa. Karena memang ini dari tema kita Gen Z, berarti memang sasaran marketingnya memang Gen Z memang atau orang tua ndak boleh beli? Orang tua boleh beli sih, cuman memang sasaran utamanya Gen Z Kak. Gen Z, Karena apalagi minuman-minuman seperti ini kan Kak ya. Itu kebanyakan yang suka memang di kalangan-kalangan anak muda Gen Z. Oh Kak, gitu, Gen Iya. Z. Mungkin dari klasifikasinya ini kemana ini? SMA kah? SMP, kuliah atau bagaimana ini sasarannya? Sasarannya kita kebanyakan di mahasiswa Kak. Mahasiswa. Iya, mahasiswa. Berarti memang itulah alasannya kenapa di depan Di Tidung. depan Tidung, mahasiswa. dekat-dekat kampus. Pengembangan kedepannya bagaimana ini? Ya, kedepannya kita rencananya mau bangun lagi cabangnya lah Kak. Oh. Cabangnya. Kita rencana buka cabang. Iya. Insya Allah doakanlah tahun depan bisa terbuka Kak itu. Oh, rencana di mana? Rencananya kita mau buka 2 opsi antara BTP sama Dentata. Di Tata. Dentata ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi penjualannya, ambil rata-rata per bulannya, itu berapa sebenarnya? Selama 1 bulan berapa yang habis per gelasnya ini? Kalau sejauh ini beberapa bulan belakangan ini kita biasa menghabiskan 1 bulan itu penjualan di kisaran 1.000 pieces ke atas. Wah, 1.000 pieces. 1.000 pieces ke atas. Karena kita biasa pesan, kita kan cupnya ini kan Kak kita cetak. Yeah. Jadi kita pesan, biasanya kita pesan itu 500 pieces sekali pesan. Dan itu biasa bisa habis kurang dari 2 minggu Kak. Oh gitu? Iya. Luar Jadi biasa. di kisaran 1 bulan itu bisa habis 1.000-an lebih Kak. 1.000 lebih. Iya. Berarti memang penjualnya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak, lumayan lah. Nah, bahan dasarnya tadi ini kan jelas buah. Iya, buah, Kak. Dan beberapa dari semua varian smoothies ini yang paling banyak menggunakan bahan dasar itu buah apa sih? Buah mangga, buah alpukat. Alpukat. Ya, dan itu memang 2 buah itu yang paling sering ini Best seller. Kak, best seller. Oh, bagaimana stok untuk bahan dasarnya sendiri? Kalau kita ketahui lah, beberapa kan terkadang harga alpukat. Iya, Kak. Mangga kan musiman juga. Mangga musiman juga, Kak. Bagaimana itu? Mengakali ketika ndak musim, tetap ada aja atau bagaimana? Jadi kita perbanyak ininya Kak, perbanyak distributornya. Oh. Gitu. Jadi kayak pernah kan waktu itu musim mangganya habis Kak. Jadi waktu itu kita betul-betul kesana kemari tuh Kak cari mangga, cari ini kan. Dan alhamdulillah di momen itu kita bisa ketemu banyak distributor Kak. Jadi sekarang kalau lagi di tempat yang satu habis, kita telepon yang tempat satunya gitu Kak. Terkadang ada Ji. Terkadang ada juga. Oh, berarti ini kebanyakan mangga ini memang diproduksi di Sulsel sendiri atau ada impor dari luar daerah? Di Sulsel sendiri Kak. Sendiri. Iya, Kak. Tapi rasa tetap sama. Rasa tetap sama Kak. Karena kita memang menggunakan mangga yang istilahnya cuman dua tipe mangga lah Kak istilahnya. Iya. Kita cuma menggunakan mangga harum manis sama mangga golek. Mangga golek. Itu aja Kak. Ini kebanyakan memang rasa buahnya atau ada bahan dasar lainnya? Smoothie sendiri.
Kalau smoothie sendiri di luar buah baru satu Kak, coklat. Oh, coklat. Iya. Kita ada coklat. Mm-mm. Jadi dia juga termasuk baru sih Kak. Baru juga. Baru varian baru. Mm-mm. Yang paling mendasar dari smoothies ini bahan dasar apa yang terkadang sulit untuk didapatkan? Bahan dasarnya lebih yang paling sulit ya Kak ya. Lebih ke buah saja sih yang paling buah, sulit biasa. sulit Iya, dibanding yang lain. Dibanding yang lain. Kalau yang Berarti- lain semuanya ada saja sih Kak. Oh, ada saja. Oke. Tadi sempat mengatakan bahwa per bulan 1.000 biji lah. Berarti itu menjadi tolak ukur akan melakukan pengembangan ke depannya. Iya Kak, betul. Jadi yang jadi tolak ukur itu misal kayak kita dulu Ya. jadi kita sekarang itu jualannya sistemnya lihat es batu Kak. Ya lihat es batu. Jadi kalau es batunya habis kita tutup. Kok bisa, Mil? Jadi kan Lihat es batunya baru tutup. iya, maksudnya kalau habis es batunya kan ya. Oh iya iya iya. Jadi kan biasa kita pesan es batu ini kan. Oh ya. iya iya iya. Dulu itu kalau kita pesan es batu biasa masih ada yang tertinggal setengah. Oh. Sekarang biasa es batu baru jam 10 udah habis. Itu jadi kayak mikir kayaknya udah bisa nih. Oh gitu. Iya. Berarti berdasarkan es batu. Iya. Oh gitu ya ya ya. Sekarang kayak Oh, sekarang. Berarti untuk bahan dasar kayak buah dan lain masih ada, masih iya, aman. sebenarnya masih ada, biasa masih ada. Iya. Luar biasa Iya. memang. Cuman kita biasa kalau Iya. habis es batu tutup Kak. Jadi orang-orang kayak mikir, Iya. "Wih, kok cepat habis?" Gitu ya. Iya. Coba habis. Jadi lebih penasaran mereka rasain Kak tuh. Begitu ya. Berarti memang usaha ini memang harus bertolak dari es batunya sendiri. Tapi stok es batunya bagaimana? Ada distribusi es batu juga Kak. Cuman memang yang distribusi es batu ini biasa kalau sudah jam 8 ke atas itu udah habis es batunya. Oh gitu. Jadi kita biasa stok es batu yang satu karung itu Kak. Satu karung, jadi biasa habis kalau udah jam 10 habis ya udah tutup aja. Begitu. Luar biasa. Nah, dari Pak Rocky sendiri ini kan akan melakukan buka cabang. Iya Kak. Ini nanti apa kendalanya? Apa tidak ada kendala atau bagaimana? Yang pasti modal besar lagi ya, nih kan. Pasti modal sih Kak. Dan kendala juga pasti ada. Terusnya juga pasti di tempat yang baru kan kita juga belum tahu juga responnya di sana bagaimana kan Kak ya. Jadi kita bakal survei juga dulu lah Kak ke sana. Ke tempat-tempat itu kita survei bagaimana di sana kondisinya. Terus kendalanya juga memang juga lebih ke modal juga pasti lebih besar lagi gitu. Nggak ada niatnya untuk kan kita telah menghadirkan beberapa narasumber sini UMKM. Rata-rata teman-teman melakukan pengajuan pinjaman. Memang pemerintah menyediakan hal itu, pinjaman di bank. Dari Rocky sendiri ada niatan untuk kalau saya pinjaman belum sih kayak belum mau ambil pusing masih juga mampu, sih Kak. masih mampu ya. Iya masih bisa sih Kak, iya, masih iya. bisa gitu untuk buka cabang satu. Dengan yang ada sekarang masih bisa lah Kak. Cuman saya lebih mikir ke ini sih Kak, nyari investor aja sih Kak nantinya. Oh, rencana mau investor? Iya, rencananya mau buka inilah investor. Jadi kemarin juga sempat lah bicara-bicara sama istilahnya ada senior lah, senior lah. Senior. Mau investasi gitu? Iya, cuman dia masih nunggu momen lah istilahnya, momen supaya brandnya kita ini ada nama dulu. Gitu, supaya jaminan gitu. Supaya mau invest. Ya gitu. Ada rencana ke depan ini kan kebanyakan teman-teman ini usahanya menjadi apa itu ya? Yang bisa dipakai brand mereknya, dia buka cabang apa lagi? Franchise Kak. Franchise. Ya, rencana ada begitu untuk usaha sendiri atau enggak? Sejauh ini belum sih Kak. Masih pengen berdiri sendiri dulu. Buat cabang sendiri. Iya, buat cabang sendiri. Tapi entah 5 tahun ke depan mungkin nggak tahu Kak ya. Ya betul. Tapi menguntungkan juga kalau franchise gitu ya, franchise. Lumayan sih Kak, Iya. lumayan. Cuman kan memang kalau franchise itu istilahnya kita benar-benar harus matang secara sistem bisnisnya iya. Kak. Gitu. Berarti kita perbaiki lo kecil-kecilan dulu. Iya, Sudah mantap nanti baru ya mungkin. Iya betul Kak. Oh Gitu. luar biasa. Baik Pak Rocky, ini di sisi terakhir kita ini saya mau tanyakan kira-kira kedepannya usaha ini kan masih minuman. Iya masih minuman. Kedepannya ada varian baru atau menu-menu lain selain minuman atau Iya. Kedepannya kita ada planning buat varian makanan Kak. Oh makanan. Jadi kita mau masuk di bidang makanan juga. Kita rencananya dekat ini kita mau buat semacam roti bakar gitu Kak. Roti bakar. Ya cuman kita agak beda lah sedikit sama roti bakar kebanyakan. Kalau roti bakar kebanyakan kan yang pakai roti tawar kan Roti Kak. tawar segi empat itu segi dibakar. empat. Kita mau coba di roti bakar yang bundal, yang bulat.
Heeh. Nah, kita mau coba itu. Kayak bulat bukan seperti kayak burger. Ya kayak roti burger gitu Oh Kak. gitu. Tapi roti tawar. Tawar. Nah, itu yang akan kita coba. Resepnya sudah ada. Heeh. Ya sisa dieksekusi lah Kak ya. Itu roti bakar semacam apa itu? Bentuknya, rasanya dan lainnya. Ya rasanya kita kasih varian juga Kak yang kayak kita varian keju, coklat apa segala macam kayak gitu-gitu Kak. Roti bakar gitu. Ya. Oke, itu ke depannya. Kedepannya Kak. Oke, siap. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita untuk menjadi usahawan, apa yang perlu dimodali? Mungkin berikan tips-tipsnya. Mungkin apa yang harus, mungkin ada juga keluhannya. Silahkan coba. Iya, jadi buat teman-teman yang berpikir untuk menjadi seorang pengusaha atau usahawan, kalau saya sendiri itu selalu bilang menjadi seorang pengusaha itu butuh 4 modal. Apa itu? Pertama itu modal finansial. Jadi kita tidak bisa nafikan ya. Kita butuh modal uang untuk membuat usaha. Jadi kalau ada yang bilang kita tidak butuh modal uang untuk usaha, itu bullshit tuh. Betul. Yang kedua modal mental. Jadi memang menjadi seorang pengusaha itu dinamika proses di dalam itu betul-betul besar lah. Tidak seperti biasanya lah yang mungkin kita rasakan di zona nyaman. Jadi memang harus betul-betul punya mental yang kuat untuk menghadapi segala macam cobaan lah yang ada di dalam gitu. Karena semisal saya saja selama setahun ini kita udah pernah kecurian, kita udah pernah bannernya udah pernah rusak segala macam. Jadi memang udah banyak banget lah ujian. Jadi memang mental juga sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha. Yang ketiga itu relasi, networking Kak. Jadi memang menjadi seorang pengusaha, networking itu juga benar-benar harus kita bisa buka selebar-lebarnya gitu Kak. Yang keempat itu pengetahuan Kak. Pengetahuan. Jadi menjalani bisnis juga tidak sekedar menjalani dapat pengalaman saja, tapi memang secara teori kita ada, sehingga itu yang bisa kita implementasikan dalam sebuah langkah konkret Kak, seperti itu. Dan tentunya mental dan komitmen juga. Iya betul Kak. Itu yang perlu ya. Bagaimana? Memang menyakitkan kadang menjadi pengusaha ya? Iya lumayan banyak sakitnya Kak. Banyak atau senang ini? Banyak sakitnya Kak. Banyak sakitnya. Dari sakit mungkin nanti akan jadi sebuah kebahagiaan. Iya betul Kak. Karena kan akhir dari sebuah rasa sakit kan pasti penerimaan dengan itu, dan saat kita terima pasti akan hadir kebahagiaan. Oke siap. Mungkin ada pesannya kepada pemerintah atau unek-uneknya yang mau disampaikan? Iya, untuk pemerintah mungkin lebih memperhatikan lagi lah teman-teman UMKM. Seperti hal apa yang harus diperhatikan? Iya, mungkin bisa lebih menyentuh lagi teman-teman UMKM yang mungkin tidak dapat perhatian dari ataupun yang tidak mempunyai link ke pemerintah. Kan yang biasa membuat kita teman-teman UMKM itu tidak mempunyai perhatian ke pemerintah karena kita tidak punya akses untuk ke sana. Gitu. Sehingga mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan dan mungkin bisa terjun langsung lah ke teman-teman UMKM, sehingga teman-teman ini bisa lebih diperhatikan, bisa lebih mendapatkan istilahnya mungkin tambahan amunisi lah gitu. Gitu. Ya. Dari sisi keamanan bagaimana? Sisi keamanan Kak. Apa yang diharapkan dari sisi keamanan dari pemerintah sendiri atau aparat keamanan? Ya mungkin semacam tadi ada jatah-jatah. Mungkin memperhatikan di beberapa tempat Kak. Beberapa tempat yang memang kadang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Kak gitu, yang merasa dirinya punya tempat itu padahal bukan. Itu sangat merugikan lah Kak. Itu merugikan bagi pelaku usaha. Iya, merugikan untuk pelaku usaha Kak. Oke siap. Masih ada yang tambahkan lagi? Mungkin itu saja. Oke. Makasih banyak Pak Rocky Sunggareso selaku owner bisnis minuman Smoothies and Eroka Drink sempat hadir di sini memberikan pengalaman. Terima kasih banyak. Tentunya ini nanti kita berharap semua usahanya dapat berkembang. Amin. Mungkin juga punya ruko sendiri. Amin. Saingannya dengan yang lain-lain lah. Amin. Baik sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti ada program acara selanjutnya yaitu Sahabata Bahasa Jawa. Tentunya di program obrolan UMKM kita cukupkan hari ini, dan tentunya kami terima kasih banyak. Semoga sukses selalu Pak Rocky, dan tentunya segera duduk pelaminan. Amin. Oke. Bang Rian undur diri bersama Pak Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita
Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, roko-roko unti berasal dari Sulawesi Selatan. Kue roko-roko unti yang biasanya dihidangkan saat petani sedang masuk musim panen. Kue ini terbuat dari adonan tepung beras yang diisi dengan pisang seraja. Saat membuatnya, adonan tepung beras diberi sedikit air hangat agar kental, lalu dicampur dengan kelapa parut. Kemudian saat sudah melumuri pisang, kue ini dibungkus dengan daun pisang. Demikian kabar Ratna Pro 4. Nusantara Siang masih bersama Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa, sugeng pepanggihan malih. Kalian kula Mbak Titi Kusumawardhani wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi dinten menika dinten Minggu tanggal 13 Oktober 2021. Dene tanggal jawinipun tanggal 9 Bakda Mulud 1958 lan tanggal hijrahipun tanggal 9 Rabiul Akhir 1996. Wukunipun sakmangke wuku Mandasya nggih. Dene warsanipun saknangke warsa J. Pamirsa sahabat budaya, kawitan sesarengan kula kan panjenengan kula ngaturaken sugeng rahayu wilujeng dhateng panjenengan sedaya. Nggih, mugi-mugi dinten menika panjenengan sedaya pinaringan kasehatan nggih, supados saged makarya menapa kemawon lan ugi saged nggabung wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi dinten menika
siang menika nggih kalian kula Mbak Titi Kusumawardhani. Bingah raos sing manah kula saged sowan malih dhateng panjenengan sedaya. Pamirsa sahabat budaya, monggo ingkang badhe gabung sampun kesupen madosi terus kawan RRI Makassar FM 92,0 Gangsa. Kawitan sesarengan ing pundi dinten menika kula sampun nyiapaken tembang kagem panjenengan sedaya pamirsa. Nggih mangke menawi panjenengan badhe gabung kula tenggo teleponipun wonten 08 setunggal sekawan 00 songo kalih gangsal kosong. Pamirsa sahabat budaya, nggih menawi panjenengan gabung mangke Mbak Titi saged tambah semangat. Nggih. Oh wonten ingkang nelpon nggih kula tampil rumiyin. Assalamualaikum sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Titi. Injih, dos kabare. Terus pundi kabaripun Bu Ajani? Api-api. Alhamdulillah. Saya mawon. Inggih. Di rumah napa wonten pundi nika Bu Ajani? Omah iki Mbak Titi. Banget niki lho. Waduh. Oh. Yang penting sehat. Nggih. Badhe nyuwun sambal kemangi. Oh, sambal kemangi. Nggih. Remen nggih sambal kemangi. Remen sambal kemangi. Terus segone sing anget. Iwake asin, kutulah ono iwak asin iki lho. Nggih, ini itu napa nggih nek sambal kemangi kali iwak asin. Kali iwak asin itu cocok banget Mbak Titi ya. Murah meriah. Mantep deh. Nggih, murah meriah lho Bu Ajani. Ya, murah meriah. Murah meriah, nggih. Murah meriah Mbak Titi. Nggih. Nggih, mangke Mbak Titi, saya monggo salam-salaman kali sinten. Sehat-sehat Mbak Titi ya. Nggih. Salam kangen kabeh karo kanca-kancane yang mendengarkan perompat iki lho. Oh nggih. Makasih banget Mbak Titi ya. Nggih, matur nuwun. Lagi panas iki lho. Nggih. Nuwun Mbak Titi. Sami-sami. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bu Ajani sampun ngrumini pamirsa sahabat budaya. Nggih badhe nyuwun sambel kemangi. Nggih mangke kula puteraken nggih tak golekane sik sambel kemangine. Nggih. Samangke monggo midhangetaken ruwin menika nemen pul. Aduh nemen pul ini. Nggih niken salinsi menika pamirsa. Nggih monggo. Nanging apa walesanmu ning aku, kowe luwe milih dek, kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang apa neku bertahaki kowe malah nepati liyane. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji, pernah elehmu blenjani janji, kowe teko nglarani. Sikat tuh kan. Usahaku wis ra kurang, kematiku wis popolan. Pas aku dolan cepet ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan kendang. Jalukmu piye tak turutane, tak usahane. Aku ra masalah
tatu kurang apa aku bertahan kowe malah ngepong pilihan walesan kowe luwe medeni kowe ninggal aku ninggal tatu teman-teman